kayak pendidikan anak usia dini. Jadi peran PAUD sendiri itu untuk menaungi anak-anak agar nantinya anak-anak itu bisa berkembang dengan baik. Kemudian kan anak-anak itu kan pada masa golden age. Halo sahabat pendidikan, jumpa lagi di podcast Serasi Senin Inspirasi bersama Duta Syifa. Jadi teman-teman, kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa dan cantik dari Duta Prodi PG PAUD Angkatan 2025. Nah, kalian pengen kenalan gak nih? Sebelum kita memulai podcast kali ini, kita kenalan dulu ya. Kan ada istilah pepatah tak kenal maka tak sayang. Mungkin dari kakaknya bisa perkenalan? Halo Sobat Pendidikan, perkenalkan nama saya Febi Emidiana. Saya adalah mahasiswi program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini dari Angkatan 2024. Di sini saya adalah paguyuban duta PG PAUD 2025. Halo Sobat Pendidikan, perkenalkan nama saya Aisyatu Zara. Bisa dipanggil dengan Duta Zara dari Angkatan 2024 dari Prodi PG PAUD. Nah, sahabat pendidikan, jadi kan kita udah kenalan nih sama dua kakak cantik dari Duta PG PAUD Angkatan 2025. Mungkin kita langsung lanjut aja ya ke podcastnya, nggak perlu panjang-panjang kita basa-basinya. Mungkin dari Kak Feby ataupun Kak Zara bisa menjawab dengan rileks dan santai aja ya, nggak perlu tegang kita. Oke, untuk pertama saya ingin minta tolong kakak menceritakan tentang Prodi PG PAUD itu bagaimana, berdirinya sejak kapan? Dari sejarah Prodi PG PAUD itu berdiri sejak 2012. Dari bulan Oktober itu tujuannya Prodi PG PAUD itu adalah mencetak lulusan yang berprestasi. Dan Prodi PG PAUD ini fokus pada pendidikan anak usia dini. Oh, jadi guru pendidikan anak usia dini ini lebih fokus ke pendidikan anak usia dini ya, Kak ya. Nah, bedanya PG PAUD sama PGSD itu apa sih, Kak? Emang dari usia berapa sih pendidikan anak usia dini itu? Nah, jadi untuk pendidikan anak usia dini itu sendiri, kalau di Indonesia itu mulai 0 sampai 6 tahun. Nah, kalau menurut internasional itu pendidikannya untuk 0 sampai 8 tahun. Nah, itu tujuannya agar anak-anak itu bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi. Agar anak-anak itu juga siap dan bisa menyelesaikan pendidikan itu di usia 0 itu karena anak-anak itu kan usia saat itu kan mulai bermain atau bereksplorasi. Nah, itu tujuannya itu juga agar waktu melanjutkan SD itu anak-anak itu bisa siap gitu. Wah, luar biasa sekali ya jawabannya. Dan kan kakak ini dari Duta PG PAUD nih, Kak ya. Pasti jelas ada proker-proker dong, Kak, selama kalian menjabat. Boleh nggak, Kak, disebutin itu proker kalian tuh apa aja sih, Kak, untuk selama satu periode ini? Dari proker paguyuban Duta PG PAUD ini sendiri itu ada seminar parenting, terus yang kedua itu ada video edukatif, itu kita sebarluaskan di media sosial. Yang ketiga itu ada pengabdian masyarakat, itu kita berkolaborasi dengan HMP PG PAUD. Mungkin bisa ditambahkan. Nah, jadi untuk pengabdian masyarakat sendiri itu nantinya itu akan berkolaborasi dengan HMP, yang dimana kan di dalam broker HMP itu ada kayak pengabdian masyarakat yang dimana di dalamnya itu nanti mereka itu akan kayak mengabdi ke dalam dunia PG PAUD. Di situ itu kita juga akan menjadi guru atau belajar bersama dengan anak-anak gitu. Luar biasa juga ya, prokernya tuh sungguh produktif sih, Kak. Dan untuk selama kalian menjabat nih, Kak, di Duta PG PAUD kan ini kan masih baru, Kak, kalian menjabat. Nah, itu di awal-awal tuh ada kendala nggak sih, Kak, terkait kalian selama di Duta PG PAUD ini? Untuk saat ini mungkin belum ada kendalanya ya, Kak. Oh, belum ada ya. Masih aman berarti ya, Kak ya? Aman, alhamdulillah. Untuk di PG PAUD sendiri tuh ada nggak sih, Kak, kegiatan ekstrakurikuler entah seperti sastra, literasi, budaya atau komunitas gitu, Kak? Ada nggak sih? Ada, Kak. Itu kita ada komunitas yang namanya itu Esek Group, yang dimana itu di sana itu ada anak-anak yang sangat kompeten dalam bidang tari. Nanti itu anak-anak yang punya bakat tari kita masukkan ke dalam komunitas tersebut.
Nah, jadi yang mahasiswa yang ada prestasi di bidang tari, mereka itu akan kita ajak untuk berkolaborasi dengan komunitas Esekro tadi. Dan untuk komunitas Esekro tadi itu bukan ekstra ya Kak, tapi itu ada di naungan organisasi yang lain gitu. Ini saya kan pernah denger nih Kak, katanya di PG PAUD sendiri ada ekstrakurikuler olahraganya juga kan Kak. Nah itu gimana sih Kak? Maksudnya kalian itu di olahraganya itu semua cabang atau beberapa olahraga aja fokusnya? Oh iya, untuk olahraganya itu kami ada olahraga kayak bulu tangkis, kemudian ada futsal, dan itu nanti akan diadakan latihan rutin setiap bulannya atau 2 bulan sekali. Nah itu kalau anak-anak atau mahasiswa PG PAUD yang menyukai bidang bulu tangkis atau futsal dan olahraga yang lain itu mereka bisa bergabung pada latihan tersebut agar kan di sini nanti itu biasanya ada kayak kegiatan lomba atau apa gitu ya Kak. Nah jadi nantinya mereka itu akan dimajukan ke dalam lomba-lomba tersebut. Mungkin bisa ditambah ke Duta Zara. Kegiatan tersebut itu juga dalam naungan dari HMPPG PAUD sendiri Kak. Nah jadi itu nanti juga akan mungkin berkolaborasi dengan Duta PG PAUD. Menurut pandangan kakak berdua, bagaimana sih peran PAUD sendiri di lingkungan Madura atau di kalangan masyarakat? Nah, jadi untuk peran PAUD sendiri di kalangan Madura itu mempunyai peran yang sangat penting untuk anak-anak karena di sini kan juga banyak anak-anak mayoritas Madura itu kan perlunya kayak pendidikan anak usia dini. Jadi peran PAUD sendiri itu untuk menaungi anak-anak agar nantinya anak-anak itu bisa berkembang dengan baik. Kemudian kan anak-anak itu kan pada masa golden age. Nah, golden age itu adalah masa di mana mereka itu bisa bereksplorasi atau mungkin mereka juga menggali apa yang mereka belum mengerti gitu Kak. Jadi perannya di situ. Mungkin bisa ditambahi. Untuk saat ini kan di semester 3 kan ada project untuk membuat buku cerita itu di mana buku cerita tersebut itu kita bercerita tentang kebudayaan Madura. Jadi buku cerita tersebut itu kita terbitkan di perpustakaan Dusuk. Nah, jadi untuk buku cerita tadi itu kan sangat bagus ya Kak karena di situ juga ada kayak kegiatan yang dimana mengenalkan budaya Madura ke anak-anak. Jadi agar anak-anak itu juga tahu pentingnya budaya Madura dan lain-lain. Kemudian anak-anak itu biar tidak meninggalkan budayanya ya Kak. Berarti PAUD ini itu ya Kak ya, lebih fokus ke untuk fondasi awal sebelum melanjutkan ke SD ya Kak ya. Kalau boleh tahu nih motivasi kalian berdua bergabung di Paguyuban Duta PG PAUD ini apa ya Kak ya? Yang pertama itu motivasi kita bergabung di Duta PG PAUD itu kita akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat itu sangat lebih mengenal jauh tentang budaya anak usia dini. Di era saat ini orang tua itu banyak yang menyepelekan budaya anak usia dini itu sangat tidak penting dan juga pendidikan anak usia dini itu dikenal sebagai tempat bermain aja. Padahal di pendidikan anak usia dini ini itu kita juga belajar tentang pendidikan karakter dan moral-moral gitu. Nah, jadi melalui pendidikan karakter itu agar anak-anak itu mempunyai karakter yang baik, kemudian akhlaknya yang baik juga. Karena kan kalau pendidikan karakternya tidak dimulai dari usia dini, maka anak-anak itu nantinya akan akhlaknya itu kayak kurang gitu. Jadi motivasi kita itu agar anak-anak itu mempunyai karakter yang baik, kemudian agar mereka itu bisa menyongsong Indonesia yang emas. Jadi ini motivasi kalian bergabung itu secara tidak langsung kalian itu pengen membranding PAUD itu agar lebih dikenal sama masyarakat ya Kak ya. Jadi istilahnya orang tuh kan taunya PAUD itu cuma tepuk-tepuk ya Kak. Ternyata banyak banget ya itunya peran penting PAUD itu di anak usia dini. Nih ya Kak, setelah kalian bergabung nih di Duta PG PAUD dan mulai aktif nih,
Menurut kakak tuh nilai atau keterampilan apa yang paling kakak rasain berkembang selama terlibat aktif di paguyuban ini? Nah, tentunya nilai keterampilan yang kami kembangkan dalam kalau sudah masuk Duta PG PAUD itu uh, banyak Kak, karena kami di sini itu banyak belajar yang dimana kita bisa public speaking, kemudian bisa mengenal orang yang banyak, kemudian mempunyai banyak relasi dari duta-duta yang lain gitu. Mungkin bisa ditambahin. Dan kita juga bisa melatih manajemen waktu dan kita lebih bisa bertanggung jawab dalam melakukan suatu tindakan juga. Iya, karena kalau manajemen waktunya baik, maka kalau kita melanjutkan ke dunia kerja nanti itu juga akan baik karena kita di sini juga sudah belajar untuk manajemen waktu dari paguyuban Duta PG PAUD ini. Wah, luar biasa banget ya Kak. Berarti nih teman-teman, setelah kakak-kakak ini masuk ke Duta PG PAUD, mereka lebih memiliki banyak perkembangan positif nih di diri mereka. Entah itu dari kelancaran pada public speaking-nya, terus mereka punya relasi. Mungkin dari teman-teman bisa bergabung juga ya ke paguyuban Duta jika berminat. Nih Kak ya, aku pengen tanya nih pertanyaan terakhir. Bagaimana sih harapan kakak terhadap peningkatan kualitas PG PAUD UTM di 3-5 tahun ke depannya? Harapan kita sebagai Duta PG PAUD untuk prodi PG PAUD sendiri itu dari 3-5 tahun ke depan, yaitu agar kita bisa mengajak anak-anak, terutama itu khususnya anak-anak SMA kelas 12, terutama cowok. Karena di sini kan banyak terkait isu-isu yang di luar kampus sehingga prodi PG PAUD sendiri ini minim peminatnya. Dan kita di prodi PG PAUD sendiri ini juga ada tim promosi yang dimana itu nanti tim promosi juga bisa melakukan sosialisasi kepada anak-anak SMA. Nah, jadi tujuan dari promosi prodi tadi itu agar prodi kita, prodi PG PAUD itu sendiri itu sudah terakreditasi unggul sekarang. Nah, agar anak-anak cowok di kelas 12 itu mereka bisa minat karena di sini juga ada yang mahasiswa PG PAUD yang laki-laki gitu. Wah, jadi luar biasa ya Kak ya, effort PG PAUD dalam menarik kembali minat calon mahasiswa ya Kak ya. Nah teman-teman, jadi PG PAUD ini sendiri udah berakreditasi unggul dan juga dari PG PAUD sendiri kan sering terdapat isu katanya PG PAUD tuh cuma belajarnya tepuk-tepuk, tapi tidak ya teman-teman. Jadi PG PAUD ini sendiri kita belajar tentang pendidikan anak usia dini, perkembangan mereka, dan juga pendidikan karakter. Jadi tidak hanya tepuk-tepuk aja ya. Mungkin ada pesan atau masukan kakak terhadap prodi agar dapat semakin berkembang dan relevan dengan kebutuhan mahasiswanya? Boleh Kak kasih pesannya? Pesan dan kesan untuk prodi kedepannya agar bisa berkembang itu mungkin mahasiswanya itu agar selalu aktif dalam meningkatkan kreativitasnya atau bidang pendidikan yang mereka miliki agar prodi PG PAUD ini semakin unggul dan terus berkembang untuk kedepannya nanti. Oke, mungkin dari Mbak Zara sendiri bisa memberikan pesan untuk prodi PG PAUD. Pesannya yaitu untuk mahasiswa-mahasiswa itu bisa lebih aktif dalam meningkatkan prestasi akademik maupun akademik untuk prodi PG PAUD. Jadi sahabat pendidikan, kita kan udah mendengar nih jawaban dari kakak-kakak sendiri. Dan ya, mereka dari Duta PG PAUD Angkatan 2025, mereka berharap PG PAUD ini bisa lebih berkembang dan menarik peminat agar PG PAUD ini selalu unggul dan semakin berkembang lah ya ke depannya. Dan untuk mahasiswa PG PAUD sendiri ya, mungkin bisa lebih aktif lagi dalam prestasi di akademik maupun non-akademik. Dan untuk teman-teman yang masih sekolah, mungkin ada yang pengen masuk ke PG PAUD UTM, boleh ya teman-teman ya, bisa daftar nanti ke depannya. Pokoknya PG PAUD UTM ini udah terakreditasi unggul. Dan juga mungkin dari kalian yang pengen bergabung di Duta PG PAUD Angkatan 2025 bisa bergabung di Angkatan 2026 tahun depan nanti.
Jadi sahabat pendidikan gak kerasa ya, setelah berbincang-bincang nih dan mendengar jawaban kakak-kakak ini, gak kerasa udah lumayan lama kita berbincang. Jadi kita akhirin dulu podcast Serasi Senin Inspirasi bersama Duta Syifa. Sampai jumpa di next podcast. Bye-bye.